Shalom, selamat malam rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kita boleh diberi kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan. Dan kita bersama-sama dapat beribadah walaupun dalam keadaan online. Tapi walaupun demikian kita bersyukur kita boleh beribadah. Dan semoga ibadah kita ini diberkati oleh Tuhan dan berkenan untuk memuji muliakan nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersama-sama menaikkan saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, untuk memulai ibadah kita pada malam hari ini, kita bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan dari kidung pujian yang menyatakan Kaulah segalanya. Hati
marilah kita tahbiskan ibadah kita dengan menerima votum dan salam. Ibadah kita hari ini jadi di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pengasihan Tuhan Yesus Kristus, menyertai ibadah kita sekalian. Teman-teman muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita menerima doa pembacaan Alkitab dan firman Tuhan, kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian pujian yang menyatakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Baik, teman-teman muda yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan baca Alkitab kita pada malam hari ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Kita berdoa.
Segala hormat, pujian, dan syukur tersebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang hari Tuhan telah menjaga dan memelihara kami ya Tuhan. Sehingga pada saat ini Tuhan kami akan kembali melaksanakan ibadah kami di tempat ini. Walaupun secara online dan kami mengikuti di manapun kami berada. Dan setelah lagi ya Tuhan kami akan membacakan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengar dan kami baca ini tidak begitu saja, tetapi dapat bertumbuh, berakat dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami siap Tuhan untuk membaca firman-Mu. Amin. Baik teman-teman muda, pembacaan Alkitab untuk kita pada malam hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-50 sampai yang ke-57. 1 Korintus pasal 15 ayat yang 50 sampai yang ke-57 dengan perikop kebangkitan tubuh. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa itu harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin untuk firman Tuhan. Shalom sobat muda yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kembali pada hari ini kita memperoleh kesempatan yang baik untuk mempelajari firman Tuhan. Marilah sebelum kita membuka, membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kebesaran-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh-Mulah kami memperoleh keamanan, perlindungan, penyertaan tiap-tiap hari dalam hidup kami. Terima kasih pada hari ini kami boleh mengambil kesempatan yang baik untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu yang disampaikan kepada kami, melahirkan pertumbuhan iman dan bahkan menghasilkan buah-buah iman yang baik. Pakailah hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman ini, berkata-kata berbicaralah bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat muda yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Mazmur pasal 90 ayat 12. Mazmur pasal 90 ayat 12 dengan perikop Allah tempat perlindungan yang kekal. Saya akan bacakan bagi kita demikian firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sobat muda yang dikasih dalam Tuhan, dalam hidup ini manusia memerlukan dua hal penting, yakni otak yang pintar dan hati yang bijaksana. Saudara, namun seringkali kita menemukan banyak orang yang suka menuntut atau mengejar bagaimana supaya memiliki otak yang pintar. Karena itu ia tekun belajar, bahkan satu hari pun ia tidak lewatkan dengan banyak belajar dan menggali ilmu. Hati yang bijaksana, sedikit yang punya. Bahkan orang yang punya otak pintar pun belum tentu memilikinya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Musa dalam Perjanjian Lama. Musa adalah seorang nabi Israel yang membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir. Sobat muda yang dikasih Tuhan, tentu kita tahu bagaimana perjalanan hidup Musa. Dia diangkat oleh seorang putri Firaun untuk menjadikannya sebagai anaknya. Nah, sebagai bagian dari anggota kerajaan, tentu Musa adalah orang yang terdidik, orang terpelajar, punya pengetahuan yang lebih sebagaimana anak-anak bangsawan lainnya yang dipersiapkan untuk memimpin. Nah, sobat muda yang dikasih Tuhan, tetapi setelah Musa menyadari akan dirinya
bukan bagian dari Firaun, melainkan adalah keturunan bangsa Israel. Ia mengambil keputusan dalam hidupnya. Ia tidak tahan ketika ia melihat seorang Israel mengalami penganiayaan dari tentara Mesir. Sehingga dengan demikian ia menolongnya. Dan Musa berhasil melawan seorang tentara Mesir itu. Namun setelah ia berhasil melawan tentara Mesir, ia takut dan kemudian melarikan diri. Saudaraku, indikasi Tuhan yang menarik di sini. Ketika Musa dalam pelarian, dalam persembunyiannya, Tuhan memanggil Musa untuk melakukan suatu pekerjaan pelayanan, yakni membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Setelah Musa mendapat panggilan Tuhan, oleh kekuatan Roh Kudus Tuhan, Musa dimampukan dan dengan berani membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saudara, pengalaman perjalanan hidup Musa membuat Musa menyadari bahwa manusia tidak hanya perlu mengisi otaknya dengan pengetahuan, tetapi juga perlu mengisi dengan hati yang bijaksana. Oleh karena itulah Musa berseru kepada Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sobat muda yang dikasihi Tuhan, apa yang kita pelajari di masa muda? Bukan hanya soal bagaimana supaya kita punya otak yang pintar. Punya otak yang pintar tidaklah salah. Dan bukanlah dosa jika kita berupaya menuntut diri dan mengejarnya. Karena sejatinya untuk menunjang segala aspek dalam hidup ini, kita akan mudah diterima jika kita punya otak yang pintar. Tetapi yang menjadi salah ialah jikalau kita mengabaikan memiliki hati yang bijaksana. Di sini saya dan saudara melihat, apakah untungnya kita punya hati yang bijaksana? Orang yang bijaksana, orang yang bijak, pastinya pintar. Dan orang pintar mestinya juga bijak. Jadi bisakah kita memahami maksud ini? Orang yang bijak pastinya pintar. Dan orang pintar mestinya bijaksana. Orang yang punya hati bijaksana akan lebih sukses hidupnya, lebih berbahagia dan damai. Orang yang bijaksana akan selalu memanfaatkan hari-hari hidupnya dan mengisi dengan hal-hal yang berguna. Nah, sobat mudaku yang dikasih dalam Tuhan, sebagai anak-anak muda, hidup dan punya hati yang bijaksana mungkin kedengarannya tidak populer dan menarik untuk kita dengar. Mungkin kita anggap terlalu kuno jika kita ingin menjalaninya. Tetapi mari kita renungkan lebih lanjut. Hidup kita hari ini akan menjadi catatan sejarah untuk hidup kita di hari depan. Hari depan juga sangat bergantung dengan apa yang kita kerjakan hari ini. Oleh karena itu, waktu ini sangat berharga. Maka dengan demikian saya dan saudara dalam masa-masa muda dipanggil bukan hanya untuk menuntut diri, mengejar untuk supaya bagaimana menjadi pintar, orang pintar, tetapi bagaimana juga memiliki hati yang bijaksana. Tentu saja untuk memperolehnya, kita harus tekun berdoa, tekun membaca firman Tuhan, turut dalam pelayanan, rajin dalam persekutuan, dan terlebih dengan demikian, kita pada saatnya menghasilkan iman dari setiap perbuatan yang kita buat di hadapan Tuhan. Mari miliki hati yang bijaksana, Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Baik teman-teman muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita, mari kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26, Mampirlah Dengar Doaku, bait yang pertama dan yang ketiga.
andalanku, jasa kurbanmu, hatiku yang hancur buatlah sembuh. Dengar doaku, orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Marilah kita bersatu di dalam doa, kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah memberitahukan kepada kami bahwa kami tidak hanya mengejar bagaimana supaya kami memiliki kepintaran, tetapi juga mengejar hal yang baik bagaimana supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Terima kasih, biarlah dalam setiap hal yang kami buat dalam pekerjaan pelayanan kami tidak menjadi sia-sia dan kami yakin dan percaya semuanya akan mendatangkan buah-buah iman yang baik. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa terkhususnya bagi pemuda GKE Pintu Elok Pontianak, bagi mereka yang telah Engkau panggil, pilih, tetapkan mereka untuk ambil bagian dalam pelayanan. Biarlah kiranya Engkau terus memperlengkapi mereka, sehingga pekerjaan baik yang mereka lakukan dan kerjakan sungguh menjadi berkat bagi rekan-rekan pemuda yang lainnya. Dan semakin banyak jiwa yang datang kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan, mereka sungguh-sungguh hidup melayani, mengasihi satu dengan yang lain, dan hidup dalam pertobatan. Terima kasih Tuhan Yesus, diberkatilah mereka dalam setiap aktivitas pekerjaan mereka. Bagi pemuda yang sudah bekerja, Engkau menolong mereka. Biarlah ketika mereka melangsungkan segala aktivitas pekerjaan mereka, Engkaulah yang melimpahi dengan keamanan, perlindungan, hikmat dan kebijaksanaan datang dari Tuhan menyertai mereka. Diberkatilah juga anak-anak-Mu dalam setiap studi mereka. Biarlah kiranya Engkau menolong dan menyertai mereka sehingga setiap hal yang mereka buat, setiap hal yang mereka kejar dalam pendidikan mereka, Tuhan Allah turut menyertai dan memberkati mereka, sehingga segala jerih lelah usaha yang dikerjakan tidak menjadi sia-sia, namun mendatangkan keberhasilan di masa yang akan datang. Dan terlebih dimanapun pada saatnya mereka boleh ambil bagian dalam pelayanan, biarlah pelayanan mereka menjadi berkat. Demikian juga dalam pergaulan kehidupan anak-anak muda-Mu, biarlah kiranya Engkau menolong, membentengi, menjauhkan dari hal-hal yang jahat. Namun biarlah kiranya Engkau memberikan mereka keamanan, perlindungan, dan terlebih penguasaan diri, sehingga mereka boleh hidup dalam kasih, kesetiaan satu dengan yang lain, dalam ketekunan untuk melayani Tuhan dan beribadah kepada Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga kami di masa pandemi ini masih mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kekuatan kami dapat melaluinya oleh karena pertolongan dan cinta kasih Tuhan. Dan biarlah di masa-masa yang sulit ini ya Tuhan, kami tetap bergantung kepada Tuhan dan tetap menyerahkan hidup dan kehidupan kami kepada kuasa dan penyertaan Tuhan. Diberkatilah saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, dirawat di rumah sakit, di rumah, apapun jenis penyakit yang mereka gumuli, biarlah Tuhan menolong, berkenan mengangkat sakit penyakit yang mereka alami sehingga disembuhkan oleh karena pertolongan Tuhan. Diberkatilah juga orang tua terkasih mereka ya Tuhan, yang jauh ataupun yang dekat dengan mereka. Biarlah mereka dicukupkan akan segala keperluan mereka. Demikian juga terkait pendidikan anak-anak mereka. Tuhanlah yang turut memelihara, menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Demikian juga anak-anak muda-Mu dalam masa-masa pergumulan, barangkali beban berat yang mereka alami. Biarlah Tuhan kiranya tetap menjadi sandaran mereka, tempat teriakan minta tolong mereka, sehingga mereka terus menaruh pengharapan kepada Tuhan dan keluar mendapatkan kelegaan, ketenangan dan sukacita kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh kehidupan kami, kerja, karya, pelayanan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu oleh Putra-Mu Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ini teman-teman dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita menutup serangkaian ibadah kita pada malam hari ini dan sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita bersama-sama memuji mulaikan nama Tuhan dari kidung pujian yang menyatakan kunaikan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, tak berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukku. Naikkan syukurku, naikkan syukurku, tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.